Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hema Sertanti. Saya anggota kelompok 3. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vina Sulistiawati, saya dari anggota kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, anggota dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wijastuti dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Andika Rahman dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizky Maulana Ibrahim dari kelompok 3. Terima kasih. Di sini kami, kelompok 3, akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar perpustakaan. Dan saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian perpustakaan. Perpustakaan secara etimologi berasal dari kata pustaka yang artinya buku atau kitab. Nah, buku atau kitab merupakan rangkaian tulisan yang berisi pemikiran manusia yang sekaligus mencerminkan ragam budaya bangsa yang mengungkapkan rasa cipta dan kersa untuk dibaca orang lain. Sementara perpustakaan mengandung arti kumpulan-kumpulan buku yang ditata dan disusun secara rapi, teratur menurut sistem tertentu. Dan hal itu berdasarkan ilmu perpustakaan. Dan pengertian perpustakaan dari beberapa para ahli. Menurut Random House, dalam bukunya Dictionary of the English Language, perpustakaan adalah suatu tempat yang berupa ruangan atau gedung yang isinya buku yang digunakan untuk bacaan, studi, atau rujukan. Dan menurut Nyonya Kusuma Sejahrial Pamuncak 1972, beliau menyatakan perpustakaan adalah suatu tempat tertentu yang memiliki buku-buku untuk dibaca. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia pada tahun 1990, perpustakaan merupakan suatu tempat yang dimiliki instansi tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perpustakaan. Yang pertama, fungsi perpustakaan sebagai penyimpanan, yaitu perpustakaan bertugas menyediakan koleksi buku dan bahan pustaka yang diterimanya. Yang kedua, fungsi penelitian, yaitu perpustakaan bertugas menyediakan buku untuk keperluan penelitian. Penelitian ini mencakup arti luas karena dapat dimulai dari penelitian yang mudah, rumit, sampai yang canggih sesuai dengan bidang yang ditelitinya. Yang ketiga, fungsi informasi. Perpustakaan bertugas untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengguna baik atas layanan perpustakaan. Pemberian informasi ini dilakukan baik atas permintaan maupun yang diminta. Yang keempat, fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan dalam arti luas merupakan tempat belajar publik terutama bagi mereka yang tidak ada lagi di bangku sekolah. Yang kelima, fungsi rekreasi, yaitu masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses berbagai sumber informasi seperti novel, cerpen, puisi, ataupun yang lainnya. Yang keenam, fungsi kultural, yaitu perpustakaan menyimpan khasanah budaya bangsa atau masyarakat tempat perpustakaan melalui proses penyediaan bahan bacaan. Di sini saya akan menyebutkan manfaat perpustakaan. 1. Perpustakaan sebagai suatu tempat unit kerja. 2. Perpustakaan sebagai tempat penyimpan, pengumpul, dan pemelihara berbagai koleksi buku. Ketiga, bahan pustaka dikelola secara sistematis. Keempat, perpustakaan sebagai suatu tempat informasi. Di sini saya akan membahas macam-macam perpustakaan menurut tempat. Pertama, perpustakaan nasional. Hingga sekarang belum ada kesepakatan bersama mengenai apa itu definisi
Kedua, perpustakaan provinsi merupakan lembaga teknis daerah bidang perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah daerah provinsi. Ketiga, perpustakaan kabupaten kota merupakan lembaga atau daerah bidang perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Keempat, perpustakaan umum kecamatan merupakan perpustakaan yang berada di kecamatan sebagai cabang layanan perpustakaan kabupaten atau kota yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di desa atau kelurahan masing-masing. Kelima, perpustakaan lembaga pendidikan merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan lembaga pendidikan seperti perpustakaan di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Keenam, perpustakaan lembaga keagamaan merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan lembaga keagamaan seperti perpustakaan majelis, gereja, dan lainnya. Ketujuh, perpustakaan keliling merupakan perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan umum yang melayani masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan umum dengan mengunjungi pusat pemukiman. Masyarakat merupakan peningkatan dan perluasan pelayanan perpustakaan wilayah atau perpustakaan umum tingkat 2. Saya akan menjelaskan menurut jenis koleksi. Pertama, perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah perpustakaan di mana seluruh koleksinya dalam bentuk digital. Sementara menurut Digital Library Federation di Amerika Serikat, memberikan definisi perpustakaan digital sebagai organisasi-organisasi yang menyediakan sumber-sumber termasuk staf dengan keahlian khusus untuk menyeleksi, menyusun, menginterpretasi, memberikan akses intelektual, mendistribusikan, melestarikan, dan menjamin keberadaan koleksi karya-karya digital sepanjang waktu sehingga koleksi tersebut dapat digunakan oleh komunitas masyarakat tertentu dan masyarakat terpilih secara ekonomis dan mudah. Kedua, perpustakaan hibrida. Perpustakaan hibrida adalah perpustakaan di mana koleksinya terdiri dari koleksi cetak dan juga koleksi elektronik. Sementara teknologi yang digunakan sebagai pendukung dalam aktivitas perpustakaan seperti temu kembali informasi, proyek perpustakaan hibrida ini terutama banyak dikembangkan oleh perpustakaan universitas. Ketiga, perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah atau swasta, atau perusahaan atau asosiasi yang menangani dan mempunyai misi bidang tertentu. Keempat, perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan perpustakaan untuk masyarakat umum. Dan kelima, perpustakaan pribadi. Merupakan perpustakaan yang diperuntukkan untuk koleksi pribadi dan digunakan dalam ruang lingkup yang kecil seperti perpustakaan keluarga. Terima kasih. Eki di sini ingin membahas mengenai kesimpulan perpustakaan. Jadi, perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dan dapat digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. Ada dua unsur utama dalam perpustakaan, yaitu buku dan ruangan. Namun di zaman sekarang, koleksi sebuah perpustakaan tidak hanya terbatas berupa buku-buku, tetapi bisa berupa film, slide, atau lainnya yang dapat diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi. Kemudian, semua sumber informasi itu diorganisir, disusun teratur, sehingga ketika membutuhkan suatu informasi, kita dengan mudah menemukannya. Perpustakaan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi penyimpanan, penelitian, informasi, pendidikan, reaksi, dan kultural, di mana semua fungsi tersebut sama-sama bertujuan membantu pembaca untuk mengetahui lebih banyak tentang ilmu yang ingin diketahuinya. Pada dasarnya, perpustakaan terbagi atas dua, yaitu perpustakaan menurut tempat terdapatnya dan menurut jenis koleksi.
masing-masing perpustakaan memiliki fungsi dan tujuannya tersendiri. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.